Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Mari pada pagi hari ini kita mau satukan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya Padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban. Janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya Padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, seluruh sidang jemaat sayang altar yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Pandang Saja Kepada Yesus. Mari kita baca satu ayat terlebih dahulu di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai 2. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita.
Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dulu saat saya mendengar sebuah kalimat, jangan lihat manusianya, pandang saja kepada Tuhan. Ya. Nah, ketika saya mendengar kalimat itu, hati saya ini jujur terusik ya, dan begitu jengkel. Saya merasa orang yang berkhotbah atau yang mengucapkan kalimat itu hanya sekedar memakai kalimat rohani untuk menghindari tanggung jawabnya untuk menjadi teladan. Ya. Dulu saya kesal mendengar kalimat itu karena saya berpikir memang manusia itu penuh kekurangan, tetapi tidak seharusnya memakai kekurangannya untuk menutupi keengganannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Dulu saya kesal mendengar kalimat itu karena saya berpikir kalimat itu hanya dipakai untuk menutupi kinerja pelayanan yang buruk. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah sekian lama saya bergumul, saya merasa capek sendiri dan akhirnya saya berserah kepada Tuhan. Satu pelajaran indah yang saya dapatkan, saya menyadari bahwa ujian bagi kita pengikut Tuhan di akhir zaman ini memang adalah melakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, kalau kita merasa sulit, kita merasa tidak mampu atau bahkan ada Bapak Ibu Saudara yang merasa seperti saya, nah ini memang ujian bagi kita. Dalam Ibrani 12 yang tadi kita baca, hidup kita ini digambarkan seperti sebuah perlombaan iman, ya. Dan setiap kita tentu saja ingin mencapai garis akhir dengan baik. Setiap kita pengikut Tuhan memang seharusnya terus maju, mempertahankan iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan di dalam segala situasi. Ya, kita sebagai pengikut Tuhan memang seharusnya mengatasi setiap tantangan dan ujian dalam berproses. Juga terutama ketika kita berproses dengan sesama. Namun sayangnya berapa banyak orang yang berhenti di tengah perlombaan karena tidak fokus kepada Tuhan. Berapa banyak orang yang seperti saya, ya, yang merasa kesal, merasa jengkel, merasa kecewa melihat orang-orang di sekitar kita, yang sebenarnya mereka juga sama-sama berproses dengan kita, tapi ternyata tidak bisa menjadi berkat atau gagal memberi teladan. Nah, Bapak Ibu, tahukah bahwa perasaan-perasaan kecewa, perasaan kesal, perasaan jengkel itu sebenarnya adalah beban, ya, yang merintangi kita di dalam perlombaan. Beban itu memperlambat kemajuan rohani kita, bahkan membuat kita semakin berat melangkah dan ingin menyerah di dalam perlombaan. Firman Tuhan mengajak kita untuk menanggalkan semua beban itu, ya, dan semua dosa yang merintangi. Kemudian kita diminta untuk berlomba dengan mengarahkan pandangan kepada Tuhan sehingga kita bisa menyelesaikan perlombaan iman kita dengan baik. Nah, apa arti sesungguhnya memandang kepada Tuhan? Bukankah kita tidak bisa menutup mata dengan apa yang terjadi di sekitar kita? Ya, benar, kita masih bisa melihat kekacauan, hal-hal yang tidak berjalan semestinya, kita masih bisa melihat dan merasakan hal-hal yang mengecewakan, itu tidak bisa kita hindari. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar. Saat kita melihat hal-hal yang mengecewakan di sekeliling kita, kita diminta oleh firman Tuhan untuk segera berpaling dan memandang kepada Tuhan. Tentu saja ini tidak mudah. Tentu saja kita perlu belajar dan berproses, ya. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya kita bisa memandang atau fokus kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengarahkan pandangan kepada Tuhan, setelah saya merenungkan, saya menemukan dua arti, ya. Yang pertama, memandang kepada Tuhan itu artinya kita mendasari segala sesuatu yang kita kerjakan
berdasar kepada hubungan kita secara pribadi dengan Yesus, ya. Nah, jika kita ingin memenangkan perlombaan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, marilah kita mendasarkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sebab hubungan yang intim, hubungan yang erat dengan Tuhan itu akan menghasilkan sesuatu yang baik, yang menguatkan kita. Dan sebaliknya, jika kita melakukan segala sesuatu dengan mendasarkan kepada hubungan kita, hubungan baik kita dengan orang lain, itu akan menjadi sangat rentan bagi kita untuk kecewa, ya. Dan kemudian kita berhenti di tengah perlombaan iman. Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan berkhotbah, dan di khotbahnya itu disampaikan bahwa semua orang itu pasti akan menjengkelkan pada waktunya, ya. Nah, mungkin perkataan ini terdengar seperti lelucon, tetapi jika direnungkan itu benar adanya. Bapak Ibu, bukankah seringkali kita berpikir orang lain begitu menjengkelkan kita, ya? Tetapi kita lupa bahwa kita sendiri, kita juga sangat mungkin menjengkelkan bagi orang lain. Nah, bayangkan Bapak Ibu, bagaimana jika kita menjalani perlombaan iman kita dan melakukan segala sesuatu hanya berdasar hubungan kita dengan orang lain, ya. Hubungan itu tidak akan selamanya baik. Suatu saat orang lain bisa mengecewakan kita, ya. Bayangkan juga bila kita datang beribadah, kemudian kita melayani, kita berbuat sesuatu hanya karena sungkan kepada pemimpin rohani kita, hanya karena hubungan baik dengan teman atau keluarga, maka suatu saat bila ada gesekan atau masalah dalam hubungan itu, bukankah kita akan berhenti dan terpuruk di dalam kekecewaan? Jadi kita perlu dasar yang benar, yaitu hubungan kita pribadi dengan Yesus, ya. Bapak Ibu, kalau membaca di dalam firman Tuhan, bagaimana para saksi iman memberi teladan, ya, mereka bisa menyelesaikan perlombaan iman. Apakah karena mereka kuat? Tidak. Apakah karena mereka kaya? Tidak, ya. Apakah karena mereka punya kuasa? Tidak, ya. Itu bukan satu-satunya alasan bagi mereka sehingga mereka bisa memenangkan perlombaan iman dengan baik. Kalau kita baca di Ibrani 11 juga di situ dituliskan, ya, mereka bisa punya kekuatan, ya, menyelesaikan perlombaan iman dengan baik karena punya hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di sekitar mereka, entahkah sesama manusia, ya, ataukah kenyataan yang terjadi begitu mengecewakan, mereka tetap maju dan menyelesaikan perlombaan iman mereka dengan baik, ya. Kemudian yang kedua, ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, itu juga bisa berarti kita mau belajar melakukan segala sesuatu dan bertanding menyelesaikan perlombaan iman kita dengan motivasi yang benar, yaitu kasih. Ya, Yesus memberi teladan bagaimana ia menyelesaikan kehendak Bapa, memikul salib dan segala kehinaan dengan penuh ketekunan karena ia tahu benar apa yang ia lakukan. Nah, bagaimana dengan motivasi kita mengiring Tuhan selama ini, ya? Bagaimana motivasi ibadah kita? Bagaimana motivasi kita melayani? Bagaimana motivasi kita menolong orang lain menjadi berkat bagi sesama? Apakah semuanya kita lakukan karena kita mengasihi, atau apakah untuk kepentingan pribadi, untuk keuntungan kita saja, atau alasan yang lain? Ya, nah jika kita motivasi kita salah, maka kita tidak perlu heran. Ya, langkah kita begitu berat karena kita membawa beban. Ya, kalau motivasi kita salah, mungkin kita ingin dipuji orang. Ya, kita haus pujian atau penghargaan dari manusia. Ya. Tetapi jika kita tidak diapresiasi untuk semua yang sudah kita kerjakan, bukankah kita menjadi kecewa? Ya, jika kita fokus kepada penilaian orang lain, kita ingin dinilai baik oleh orang lain, ya, itu motivasi yang keliru dalam kita melakukan segala sesuatu. Ya, betapa melelahkan semuanya itu. Jadi, marilah kita melakukan semuanya dengan kasih. Sebab tanpa kasih, ya, Rasul Paulus mengatakan semua tidak berguna dan tidak berfaedah. Karena itu mari kita lakukan dengan kasih, karena kasihlah yang akan menyempurnakan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita masih menerima kemurahan Tuhan hari ini, ya. Karena itu mari kita menyelesaikan perlombaan kita dengan baik.
yaitu dengan mengarahkan pandangan kepada Yesus yang akan memimpin kita dan menyertai kita menyelesaikan pertandingan dengan baik. Mari kita mendasari segala sesuatu yang kita kerjakan karena hubungan kita yang intim, hubungan kita yang erat dengan Tuhan, ya. Marilah kita melakukan segala sesuatu dengan kasih. Sehingga saat sekeliling kita atau manusia sesama kita mengecewakan, kita tidak perlu berhenti. Kita terus maju menyelesaikan pertandingan iman kita karena kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih buat berkat firman Tuhan. Ajar kami melakukan segala sesuatu karena kami memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan dan kami yakin percaya itulah yang menjadi kekuatan bagi kami untuk kami menyelesaikan setiap perlombaan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, pimpin dan tuntun setiap kami seluruh sidang jemaat-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa sembahyang kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.